Putra dari kelas manajemen B 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi di masa yang akan datang. Yang kedua ada fungsi dari anggaran bahan baku, ada dua, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan baku, dan yang kedua sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran bahan baku. Dan selanjutnya ada manfaat dari anggaran bahan baku, ada tiga. Yang pertama ada sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Fenal Ilianza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anggaran pembelian bahan baku dan juga anggaran biaya tenaga kerja langsung. Baik, yang pertama ada anggaran pembelian bahan baku. Jadi sebelumnya perusahaan harus mengetahui berapa jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi. Nah, si perusahaan ini harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Itu semua dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Selain itu, anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Nah, jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama, jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Informasi ini diperoleh dari anggaran pemakaian bahan baku. Yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode atau bisa kita sebut persediaan bahan baku akhir. Kemudian yang ketiga, jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode atau bisa kita sebut persediaan bahan baku awal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, perusahaan membayar upah. Untuk perusahaan manufaktur khususnya, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Adapun upah untuk biaya tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke biaya overhead produksi. Biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya bahan baku langsung adalah komponen dalam perhitungan total biaya produksi perusahaan. Adapun informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung, yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan juga pengemasan barang jadi. Kemudian yang kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk produksi. Dan yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Berdasarkan perilaku biaya, biaya operasi produksi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada kos objek. Lalu ada biaya tetap, yaitu biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada kos objek sampai relevan range tertentu. Dan yang terakhir, biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Maulana Malik dari kelas manajemen B. Saya akan menjelaskan pengertian anggaran biaya produksi serta unsur-unsur biaya produksi.
Yang pertama, pengertian anggaran biaya produksi menurut Mulyadi adalah rencana biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua, ada unsur-unsur biaya produksi. Ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah berbagai macam bahan yang diolah menjadi produk jadi yang bisa diidentifikasi secara langsung. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, adalah jasa yang diberikan tenaga kerja langsung oleh perusahaan. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses pencapaian tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Satria dari kelas manajemen B 2017 akan menjelaskan tentang harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Selanjutnya, perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.